Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Makna Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adik-adik sendiri sudah tahu kan kalau Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki suku, bahasa, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman ini dirangkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap pada satu kesatuan. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Nah, frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini merupakan kutipan dari falsafah Nusantara, Kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Pu Tantular. Nah, semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14, kalimat ini sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada. Nah, keberagaman suku bangsa Indonesia ini dikutip dari laman Ayo Guru Berbagi. Terdapat beberapa faktor munculnya keberagaman di Indonesia, yaitu yang pertama, letak geografis. Letak geografis Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Lalu yang kedua ada kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia yaitu berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan memberikan perbedaan pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada pengaruh kebudayaan asing. Nah, keberagaman ini bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing dengan ciri-ciri yang berbeda-beda, biasanya melalui komunikasi atau kedatangan mereka ke Indonesia. Maka, terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Lalu yang keempat ada keberagaman agama. Agama itu adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu.
Nah, keberagaman agama ini di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini bahwa ada keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Tapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu dengan agama yang lain itu berbeda-beda. Lalu yang kelima ada keberagaman ras. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ras yaitu merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik yang lainnya. Namun secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu ada Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, serta Khoisan. Nah, adik-adik udah tahu belum? Apa aja jenis-jenis dari 5 ras tersebut? Nah, kakak jelasin ya. Negroid itu adalah ciri-ciri manusia yang biasanya berkulit hitam dan rambut keriting. Lalu Mongoloid adalah manusia yang memiliki kulit berwarna kuning langsat, rambut kaku, serta bermata sipit. Lalu Kaukasoid itu biasanya memiliki kulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Kalau Australoid itu biasanya berkulit hitam atau sawo matang, serta Khoisan itu biasanya seperti orang-orang Afrika Selatan. Nah, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia serta keseluruhan. Maka setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Nah, jangan lupa adik-adik semua harus memiliki sikap toleransi yang tinggi ya. Lalu, kakak akan menjelaskan makna keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini tidak membuat masyarakatnya mudah tercerai-berai karena tingginya sifat toleransi tersebut. Hal ini tampak pada agama di Indonesia yang berbeda-beda. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka dari itu, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sementara kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-menurun oleh bangsa Indonesia. Nah, adik-adik sudah pada tahu kan kalau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum adanya kemerdekaan. Persatuan bagi bangsa Indonesia itu memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Mereka sudah memiliki satu visi misi untuk memerdekakan Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan tentunya butuh gotong royong kan? Nah, hal ini disebabkan karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Nah, ini kakak berikan saran untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, yaitu adik-adik dan kita semua perlu melakukan beberapa hal berikut ini, seperti masyarakat Indonesia perlu pengembangan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Lalu tidak boleh menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, serta menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, dan lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Adik-adik sudah tahu kan kalau Pancasila itu memiliki arti 5 sila. Adik-adik sudah pada hafal kan? Pancasila itu ada apa saja? Ya, yang
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang Bhinneka Tunggal Ika itu dilambangkan dengan lambang Garuda yang memiliki arti kokoh dan kuat. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, jumlah bulu ini dibagi dalam tubuh Garuda Pancasila. Ada 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor burung Garuda. Nah, di sini kita akan masuk dalam penjelasan lambang Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama, Pancasila dilambangkan dengan simbol bintang emas. Simbol bintang emas ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai emas ini merupakan perlambangan dari sila kedua yang berartikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu di sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki arti Satuan Indonesia. Lalu pada sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir pada sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu simbol yang memiliki arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.